Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Amisantika Kurniati dari BPBPK Kalimantan Utara. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai penerapan SMART pada unit kerja saya, yaitu BPBPK Kalimantan Utara. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu nih profil unit kerja saya, yaitu Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Kalimantan Utara, di mana kita biasa menyebutnya BPBPK. Nah, BPBPK ini sendiri memiliki tujuan utama yaitu memenuhi tugas sebagai Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan, khususnya di kawasan Kalimantan Utara. Apa itu tugasnya? Tugasnya yaitu melaksanakan perencanaan dan penyiapan teknis, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana prasarana pemukiman, pengelolaan informasi pelaksanaan pembangunan permukiman, penanggulangan pasca bencana, dan fasilitasi serah terima aset. Nah, untuk profil unit kerja saya selanjutnya yaitu ada struktur organisasi, di mana di sini adalah bagian struktur organisasi BPBPK Kalimantan Utara dan saya sendiri berdasarkan SK berada di bawah Bapak Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha yaitu Bapak Siswandi, di mana posisi saya sebagai asisten perencanaan dan pelaksanaan yang membawahi Bapak Kepala Balai. Nah, selanjutnya untuk tugas dan layanan saya, yang pertama peran saya di BPBPK Kalimantan Utara yaitu sebagai asisten perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan jabatan fungsional saya yaitu penata kelola penyihatan lingkungan ahli pertama. Kemudian layanan yang saya hadirkan adalah yang pertama memberikan dukungan teknis perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang ada di BPPPK Kalimantan Utara. Yang kedua, melaporkan secara berkala update data progres balai pada IM Monitoring. Yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek pembangunan yang ada di Kalimantan Utara. Nah, standar layanan saya yang harus saya capai, ini saya menetapkan standar layanan saya sendiri, yaitu dalam memberikan dukungan teknis, saya itu harus memiliki standar yang akurat, relevan, dan tepat waktu sesuai dengan apa yang diminta oleh atasan ataupun yang dibutuhkan oleh instansi, yaitu dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Nah, selanjutnya, saya dalam menyampaikan update data progres pada IM Monitoring, saya harus menyampaikannya dalam bentuk lengkap, terverifikasi, dan berkala sesuai dengan jadwal yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir yaitu ketika melaksanakan monitoring dan evaluasi dilakukan secara teratur dan memberikan laporan monitoring evaluasi tepat waktu dan memberikan tindak lanjut yang jelas atas temuan di lapangan. Nah, sehingga maka dari layanan saya ini tadi, saya memberikan kontribusi kepada unit kerja saya itu sendiri yaitu sebagai yang tugas saya mendukung pencapaian tujuan BPBP ke Kalimantan Utara ini melalui pemberian dukungan teknis, pelaporan data progres yang akurat, serta monef yang proyek melakukan monef proyek yang berguna memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan informasi pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran sesuai dengan tugas balai tadi yaitu untuk melaksanakan perencanaan dan penyiapan teknis serta pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi. Seperti itu. Kemudian untuk refleksi diri saya sendiri ya, dari ciri Smart ASN yang saya sudah miliki dari kata superhuman yang saya sudah miliki adalah yang pertama memiliki integritas dan disiplin dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, menguasai teknologi digital untuk mendukung pelaporan dan monitoring. Yang ketiga, mampu bekerja sama dan berkolaborasi lintas tim. Yang keempat, bersikap santun kepada lingkungan sekitar. Dan yang kelima, sudah dapat menjalankan pekerjaan secara profesional. Nah, selanjutnya, ada hal yang harus saya tingkatkan dalam diri saya dalam kata 8 integritas dalam 8 indikator superhuman atau Smart ASN itu adalah yang pertama, saya perlu untuk meningkatkan literasi digital saya dalam memaksimalkan penggunaan aplikasi pendukung pekerjaan. Selain daripada itu, saya juga perlu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam mendukung efektivitas layanan. Lalu juga saya membutuhkan untuk meningkatkan networking saya agar mempermudah saya ke depannya berkolaborasi tidak hanya secara internal kantor, tapi juga butuh secara eksternal. Dan yang keempat, saya membutuhkan peningkatan jiwa entrepreneurship berdasarkan indikator Smart ASN tersebut. Nah, hal sederhana yang dapat saya lakukan untuk menunjang tugas saya sendiri adalah yang pertama, saya ingin berusaha untuk mempercepat respon terhadap permintaan atau kendala rekan kerja dan atasan terkait pekerjaan saya. Dan yang kedua, saya perlu untuk meningkatkan skill pengolahan data agar mempermudah untuk menyediakan laporan dan data progres yang lebih up to date. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Amisantika Kurniati. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.